Oke bang, segitu aja bang. Jadi di sini udah gua kasih tahu caranya ganti air untuk ikan cupang aguan ya kan, dan makanannya ya kan, berapa hari sekali, pakai apa, jentik, cacing atau kutil, udah gue jelasin. Kalian tinggal simak videonya sampai selesai ya kan. Halo Dara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap. Oke, kembali lagi ya di channelnya Khalif Beta Vector Shop ya enggak. Di video kali ini gua mau jawab pertanyaan nih ya kan, dari abangku yang kemarin nanya di WhatsApp ya kan. Jadi gua jawab bang, hari ini sorry banget nih, baru pulang dari Indramayu, kemarin ngirim barang ke sana. Jadi hari ini gua jawab, gua kasih tahu ya kan, sampai detail. Pokoknya kalian simak video ini sampai selesai ya kan, banyak ilmu yang gua kasih tahu ya kan. Semoga bermanfaat untuk kalian ya kan. Jadi di sini saya nggak bermaksud menggurui ya kan, hanya ingin berbagi pengalaman ya kan, berbagi ilmu dari apa yang gue pelajarin sampai sejauh ini sob gitu. Mantap banget lah buat kalian yang udah support saya sampai sejauh ini, keren, mantap. Oke, buat kalian yang penasaran jangan lupa sob di like, subscribe, dan komen ya kan, agar saya makin semangat lagi, makin seru lagi, dan makin kreatif lagi channelnya Khalif Beta Vector Shop ya enggak. Mantap, the best lah buat kalian yang udah support saya sampai sejauh ini. Oke, ini hari pertama nih ya kan, ikan wajib full makan. Jadi di sini gua ngasih makan ikan itu gua jejerin ya di botol pop es, jadi biar nggak kotor di dalam sini ya. Kan kadang kalau makannya banyak bokernya sembarangan ya, bisa dalam botol ren kotor, nggak bagus. Entah itu kalian sibuk sehari 2 hari lupa kasih makan, takutnya dia makan kotorannya ya, kadang boker juga sih. Seenggaknya kalian biasain di gelas pop es ngasih makannya ya. Gue pribadi gue seperti itu ya kan. Setelah udah ngeren, gue ganti air ini minimal 2 hari sampai 3 hari sekali lah ya kan. Kalau misalkan kalian sibuk dan posisi ikan ini masih bahan itu nggak apa-apa ya, nggak apa, yang penting makannya teratur ya kan. Entah itu kalian mau tetesin encu pakai pipet ini ya, pakai pipet di botoren juga nggak apa-apa, yang penting ikan ini makan ya kan, rutin lah pokoknya. Tapi paling bagus itu minimal 2 hari sekali itu ganti air, biar ikan kondisi dan makin sehat ya kan. Gue pernah ngalamin nih ya kan, seminggu nggak gue ganti air, wah kacau ya. Pernah ngalamin tuh ikan bahan yang udah kacau ya, KW-nya nggak kepake, nggak bisa lah. Kalau pribadi gue nggak bisa pakai KW-nya untuk ratu ya kan. Jadi gue pojokin seminggu itu nggak gue ganti ya kan. Makan juga kalau inget doang ya, sian banget dah pokoknya. Jadi ikan itu berjamur ya, kurang bagus ya kan. Entah itu dia sickness, banyak jamur di bagian badannya gitu ya kan. Tapi kalau gue pribadi di sini lo minimal harus punya 2 serokan ya, takutnya ada ikan yang kena jamur atau sakit, sickness segala macem ya kan, biar nggak nular ke ikan yang masih baru. Oke gitu sob. Tuh kacau nggak boleh ya, kalau seminggu sekali itu nggak boleh, tergantung sih. Kalau misalkan sibuk itu terserah kalian, tapi gua di sini pribadi gua kasih tahu minimal paling bagus itu 2 hari sekali untuk ikan bahan, paling lama itu 3 hari sekali ganti air. Makan itu rutin incu nih ya kan, baru gua kasih makan
makan itu rutin. Jadi kalau misalkan kalian sibuk, malamnya bisa kalian kasih makan sop gitu. Sob, kalian makannya apa sih bang yang bagus gitu ya kan, kemarin ada nanya. Makanan yang bagus untuk ikan cupang aduan itu pakai encuk ya, encuk jetik nyamuk lah, jetik nyamuk. Kadang ada yang belatung tuh yang warna putih tuh nggak bagus ya, kalian jangan kasih makan ikan, nanti jadi susah boker, ntar perutnya gendut. Sickness itu faktor dari belatung juga ya, bikin perut jadi sickness. Dia makan belatung dikira encuk, nggak taunya belatung comberan ya. Nggak boleh dikasih bagol. Bagol itu apa sih bang? Jadi jentik nyamuk itu ada yang udah bulat ya, yang mau jadi nyamuk itu nggak boleh. Nanti perutnya juga sama nggak kondisi ya, kecuali untuk betina. Betina itu bagus ya kalau dikasih bagol buat produksi telurnya. Nanti gua kasih tahu lah di video berikutnya ya. Cacing, cacing itu apa ya? Nggak bagus ya, cacing tanah atau cacing merah ya, atau cacing beku ya kan. Itu nggak bagus untuk cupang aduan sob ya kan, itu nggak bagus ya. Kenapa bang bisa dibilang nggak bagus ya? Kata senior ya kan, cacing itu bikin ikan cupang aduan berlemak ya kan, berlemak ya kan. Udah gitu sisiknya nanti jadi kendur, yang tadinya ikan itu keras tiba-tiba jadi lembek. Itu faktor dari cacing ya kan. Jangan dikasih cacing lah kalau lu hobi di ikan cupang aduan, kecuali ikan hias ya, karena cacing itu nggak ada proteinnya sob, cuma lemak doang ya. Tapi lebih bagus itu pakai encu atau kutu air lah. Kalau misalkan kepepet nggak ada encu, kalian bisa pakai kutu air, tapi jangan setiap hari. Oke sob, udah dapat nih ya kan cerita, misalnya udah makan yang udah terjaga, pakai encu segala macam, 2 hari sekali lu ganti air ya kan. Langsung naik rawat, minimal ren itu 7 hari sampai 14 hari ya paling lama. Jangan pas habis bongkar kolam kalian ren 2 hari langsung kalian tes, itu aduh jangan. Gue sering ngalamin itu ikan parah, pokoknya parah dah, ikannya jepret ya. Harusnya itu ikan bagus, jadi kacau ya, jepret lemes juga sih. Tapi ya nggak apa-apa buat pelajaran agar di hari berikutnya kalian lebih tahu. Banyak belajar lah pokoknya gue sini ya kan, banyak tahu, banyak ilmu dari senior, banyak pengalaman yang gue alami, entah ikan bacus, sickness segala macem ya kan, kurang ren, ikan jepret itu faktor apa gitu ya kan. Nanti gue kasih tahu lah satu-satu ya kan. Jadi sini gue bahas untuk yang kemarin nanya di WhatsApp, jadi gue bahas sampai tuntas ya bang ya. Setelah itu kalian naik rawat nih, rawat penting ya. Di video berikutnya udah gua kasih tahu. Nah sekarang proses rawatnya nih, gua naik rawat itu sehari sekali ganti air sob. Biar kenapa bang? Ya kan tiap hari ganti air, biar ikan ini kondisi dan sehat. Nanti lu bisa bedain ikan posisi bahan, sebengnya masih pada kecil gitu kan. Setelah naik rawat selama seminggu, ikan jadi makin mewah, seger ya. Ngerasain air baru terus tuh ikan makin seger ya, makin enak lah. Ikan udah kena rawat itu beda ya. Nanti kalian bisa bedain sendiri lah. Ada hasil dari apa yang kalian rawat. Jadi di sini gue pribadi jujur ya, gue paling seneng ngerawat ikan itu dari bahan. Satu, harganya murah ya kan. Sekalinya dapet jeritan banyak ya kan, banyak tuh ikan, nggak sedikit ya. Ngecen, wah enak banget lah mau mainin buat lomba, dapetin piala sebanyak ini, enjoy ya karena ikannya bagus. Kedua, harga terjangkau, nggak mahal ya. Kalau ikan beli jadi rata-rata itu harganya 2 kali lipat, entah itu dari harga 50.000 sampai 100.000 ya kan, ikan cupang aduan sampai 350.000 itu import ya, 350. Kalau Medan rata-rata itu 100.000 ya bahannya ya, 75 sampai 100.000 tergantung KW, tergantung seller, dan tergantung kalian yang ngambil ikannya banyak atau sedikit ya kan. Kalau misalkan udah kena rawat dari sellernya, ikan itu bisa kisaran harga 125, 150 sampai 2,5. Itu Medan ya yang udah kena rawat. Jadi lu mainin kalah segala macem, kesel gerutu sama seller ya kan, gak juara ya kan.
Jadi apa ya, nggak dapat seninya ya, pribadi jujur gua nggak dapat seninya, walaupun gua di sini dimodalin full ya sama Om Mandi, tapi bahan semua dari Om Mandi sampai bisa dapetin piala ini. Di sini tugas gua mirip ya kan, jalan ke arena, ke lapangan dari tahun kemarin tuh kompak lah sama Om Mandi ya, the best banget. Bahan datang dari Om Mandi sekian 30 ekor, pirit dapat 20 ekor, lanjut lomba dapat piala, wah the best ya. Seninya dapat banget lah, pokoknya seneng ya. Apalagi pemula bisa dapetin piala sebanyak ini bareng Bang Ocit ya, bareng Bang Ocit dari piton, total, lampu segala macem ya kan. Lanjut di piala satunya lagi ini masih banyak juga ya di rumah Om Mandi tuh, the best banget lah pokoknya. Kompak ya Om Mandi, bahannya bagus-bagus, medannya keren. Oke sob, setelah itu ya kan, kalian naik rawat tiap hari, ganti air nih ya kan. Makan jangan lupa. Kalau gua pribadi di sini ngasih makan ikan itu tiap malam. Misalkan pulang kerja nih ya kan, lu pulang kerja malam ya kan, gua langsung gua urusin ikan ya kan, habis pulang narik ya kan, gua pick up langsung gua urusin, gua kasih makan ya kan. Makannya itu jam 8 malam sampai 10 malam full gua jajarin di botol popes ya kan, langsung full makan, istirahat. Jadi biar apa bang, jadi biar paginya lo naik rawat atau siangnya naik rawat, ikan itu nggak nyari makan sob, dia nggak kelaparan gitu ya nyari makan, karena perutnya itu udah kenyang. Turun di toples itu dia udah pada boker, jadi tinggal galapnya aja lah, jangan sekat bawah. Di video berikutnya ada contohnya ya kan, ikan gerak geriknya enak, sehat, segar, nggak kelaparan ya, nggak nyari makan. Dan di toples cherry itu gua naik rawat sama itu harus ganti air tiap hari sob, sama ya nggak apa-apa lah, berjuang ya kan, karena di sini lu ngejalaninnya seneng ya kan, ngejalannya seneng karena tujuan lu hobi ya kan, keluar silaturahmi, nimbrung bareng kawan, apalagi sampai dapat piala, wah the best banget lah. Dan di umbaran ini gua 2-3 hari sekali ganti ya, karena lumayan berat, capek ya ngurasnya ya, lumayan berat, umbaran juga banyak ya di belakangnya. Udah setelah itu lanjut naik rawat, puter alus santai manual. Video berikutnya ada di channel gua, kalian bisa buka ya kan, kalian bisa lihat cara rawat ikan terbaik, atau nanti gua bahas detail caranya, kalian bisa terapin, semoga cocok ya kan. Jadi di sini gua nggak bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi ya kan. Saya di sini hanya penikmat bahan yang ingin mencari seni dari sebuah hobi sob. Widih mantap, keren banget ya. Thank you banget lah buat senior-senior di luar sana yang udah ngajarin saya ya kan, sampai bisa dapetin piala sebanyak ini, wah the best, seneng banget lah. Terima kasih juga buat Om Mandi yang udah support saya sampai sejauh ini. Waduh mantep banget Om, the best banget Om, hobi di sini keren lah pokoknya, susah, sedih, seneng, bangganya itu campur aduk ya kan, dari yang tadinya di bawah banget gitu ya, sampai ngumpul tinggi itu, gila keren banget lah. Yang tadinya dihina segala macem, gak bisa juara, bla 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 bla, rawatan lu jelek, bodoh amat ya kan, yang penting tetap fokus sama tujuan lu ya kan, jalanin terus, enjoy. Kalau emang tujuan lu bener, tujuan lu baik, pasti ada jalan. Alhamdulillah hasilnya lumayan banyak ya kan, the best banget lah. Jadi di sini gua tumpahin ilmu yang gua tahu sejauh ini di cupang aduan ya kan, tinggal kalian terapin, selebihnya ya tinggal kalian terapin, semoga cocok lah. Oke bang, segitu aja bang. Jadi di sini udah gua kasih tahu caranya ganti air untuk ikan cupang aduan ya kan, dan makanannya ya kan, berapa hari sekali, pakai apa, jentik, cacing atau sutir, udah gue jelasin. Kalian tinggal simak videonya sampai selesai ya kan, sampai akhir. Jadi thank you banget lah buat kalian yang udah support saya ya kan. Kritik dan saran kalian itu penting buat saya agar channel ini makin berkembang sob, makin baik lagi ya kan, makin banyak ilmu yang gua
kasih tahu buat kalian apa sih Alif segala macam ya, cuek ya enjoy ya, karena gue ada hasil gitu ya, bukan sekedar ngomong ya kan. Dan di sini gue kasih tahu semua, bukan pamer ya kan, kayak yang pokoknya gitulah pokoknya ya. Ya udahlah, ini hasil saya nih sebagai pemula ya kan. Mantep banget lah pokoknya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah support saya. Waduh, terima kasih banget lah pokoknya. Nanti gua kasih tahu video berikutnya ya, sejarahnya Khalif bisa sampai sejauh ini. Ntar gua kasih tahu semua lah ilmu-ilmu yang gua dapat dari senior, yang gua pelajari sejauh ini banyak ya. Nanti gua kasih tahu semua. Thank you buat kalian yang udah support saya. Terima kasih, mantap.